terlihat sangat bahagia pun dengan cepat keluar dari mobil dan hendak berlari memeluk Farel yang saat itu berada di seberang jalan. Ketika itu Farel berjalan untuk kembali ke mobil dan memberikan bunga itu kepada Clara. Farel yang sudah berada di tengah jalan tampak kaget melihat Clara yang hendak berlari menghampirinya. "Sayang, jangan ke sini. Tunggulah aku di sana. Sebentar lagi aku tiba di sana, sayang," kata Farel mencegah Clara. Tetapi Clara tidak mendengarkan perkataan Farel. Farel kembali berkata dengan perasaan begitu khawatir, "Sayang, di sini sangat berbahaya. Banyak kendaraan yang lewat." Farel terus mencegah Clara agar Clara tidak menghampirinya, karena dia juga akan kembali ke mobil mereka. Tetapi mungkin karena terlalu bahagia, Clara sudah tidak sabar lagi untuk mengungkapkan perasaannya. Saat itu tanpa melihat ke kanan dan ke kiri, Clara berlari ke arah Farel. Tiba-tiba Farel melihat sebuah sepeda motor melaju dengan kencang, tak jauh dari Clara. Farel pun berteriak memanggil Clara, namun sayang, sudah sangat terlambat. Motor itu dengan cepat menghantam tubuh Clara hingga Clara terlempar jauh. Farel yang melihat Clara tergeletak di tengah jalan berteriak memanggil Clara dan langsung melempar bunga yang ada di tangannya. Farel berlari memeluk Clara erat. Saat itu, tubuh Clara terkulai lemah tak berdaya. Dan di beberapa bagian tubuh Clara, darah mengalir deras membuat Farel menangis histeris sambil terus memanggil nama Clara. Di saat itu, orang-orang yang melihat kejadian itu pun berlari menghampiri Farel. Farel kemudian menggendong Clara dan membawanya ke mobil. Namun sebelum Farel masuk ke dalam mobil, tanpa sengaja Farel melihat motor yang menabrak Clara sedang melihat mereka dari kejauhan. Farel kemudian berteriak memanggil pengemudi motor itu. Namun pengemudi motor itu dengan cepat melaju pergi meninggalkan mereka. Lalu Farel berusaha untuk mengejarnya. Namun usahanya gagal. Farel kehilangan arah perginya motor tersebut. Setelah itu Farel dengan perasaan begitu marah membawa Clara kembali ke mobil mereka, lalu membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Farel menggendong Clara masuk ke dalam rumah sakit itu. Di saat tiba di pintu, Farel berteriak memanggil siapapun yang ada di situ. "Aku mohon, siapapun yang ada di sini, tolong bantu aku. Tolong selamatkan istriku," kata Farel sambil menangis. Beberapa orang yang saat itu berada tak jauh dari Farel menghampirinya. Ada petugas yang membawa ranjang dan ada pula yang membantu Farel untuk merebahkan tubuh Clara yang terkulai lemas. Beberapa petugas yang saat itu berada bersama dengan Farel kemudian membawa Clara masuk ke ruang IGD. Farel turut serta mengantar Clara dan terus mengikuti petugas-petugas itu. Farel terus memandang Clara dengan wajah yang berlumuran darah. Farel menangis dan terus menggenggam tangan Clara. "Sayang, tolong maafkan aku. Kalau bukan karena aku, pasti semua ini tidak akan terjadi padamu," batin Farel. Setibanya di pintu ruang IGD, salah satu petugas meminta Farel untuk tetap menunggu di luar. Dengan berat hati Farel melakukan perintah petugas itu. Farel tampak begitu gelisah memikirkan keadaan Clara. Sesekali Farel duduk di kursi
dan terus berusaha untuk mengingat motor yang telah menabrak Clara. Farel yang saat itu begitu marah mengepalkan kedua tangannya. Aku yakin motor itu dengan sengaja menabrak Clara. Aku harus mencari tahu siapa pengemudi motor itu. Bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan balasan atas perbuatannya, batin Farel. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya dokter memanggil Farel dan menceritakan kondisi Clara. Mohon maaf, Pak. Kami harus menyampaikan kabar ini kepada Bapak. Tetapi, Bapak harus kuat ya, kata dokter itu. Farel semakin penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh dokter itu kepadanya. Apa yang terjadi dengan istri saya, Pak Dokter? Kata Farel. Dokter itu tertunduk, lalu kembali menatap Farel. Begini, Pak. Istri Bapak mengalami luka yang cukup parah. Dan yang paling menyedihkan adalah kaki istri Bapak patah. Mendengar perkataan dokter itu, Farel tertunduk. Wajahnya memerah. Kedua tangannya mengepal. Air matanya mengalir begitu deras di kedua pipinya yang memerah. Dokter itu menyentuh bahu Farel dan terus menenangkannya. Bapak yang kuat ya. Bapak juga harus sabar. Pasti ada jalan untuk membuat istri Bapak kembali sembuh. Maksud saya, pasti ada jalan agar istri Bapak bisa kembali berjalan seperti sebelumnya. Farel kemudian menatap dokter itu. Maksud dokter apa? Mengapa istri saya tidak bisa berjalan, dokter? Dokter itu mengangguk. Iya, Pak. Karena patah yang dialaminya, istri Bapak tidak bisa berjalan. Tetapi kami akan berusaha untuk membuat istri Bapak bisa berjalan kembali. Setelah mendengar perkataan dokter itu, Farel kembali tertunduk. Dia tidak mampu untuk menyembunyikan kesedihannya. Dokter itu kembali menepuk bahu Farel dengan pelan, lalu meninggalkan Farel. Setelah kepergian dokter itu, Farel duduk dan bersandar di dinding rumah sakit itu sambil menangis. Dia begitu marah. Dia begitu sedih. Dia begitu terpukul dengan apa yang dialami oleh Clara, istrinya. Dia tidak menyangka niatnya untuk membahagiakan Clara justru berakhir seperti ini. Clara ditabrak dan harus mengalami patah tulang di bagian kakinya, sehingga membuat Clara tidak bisa berjalan. Farel memeluk kedua kakinya sambil menangis. Beberapa menit kemudian, setelah diizinkan oleh dokter, Farel menemui Clara. Ketika itu, Clara belum sadarkan diri. Farel terus memandang Clara sambil terus meneteskan air mata. Farel menyentuh wajah Clara dan membelainya sangat lembut. Sayang, maafkan aku. Tolong maafkan aku, sayang. Semua ini terjadi karena aku. Farel kemudian menghapus air matanya. Dia lalu teringat dengan pengendara motor yang telah sengaja menabrak Clara. Aku berjanji padamu, sayang. Aku tidak akan membiarkan orang yang telah menabrakmu selamat. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Orang itu
telah sengaja melakukan ini padamu, batin Farel. Tidak lama kemudian Clara membuka matanya. Pandangan Clara masih kabur ketika melihat Farel yang saat itu sedang menatapnya. Sayang kamu sudah sadar, kata Farel bahagia. Melihat Clara sudah sadarkan diri, Farel kemudian dengan cepat memanggil dokter untuk melihat keadaan Clara. Dokter dan beberapa suster datang untuk melihat kondisi Clara. Setelah itu, dokter tersenyum karena akhirnya Clara sudah sadar. Setelah kurang lebih 1 jam di tempat itu, bersama dengan Farel, Clara dipindahkan ke ruang perawatan. Farel terus duduk di samping Clara sambil menangis. Dia begitu sedih melihat Clara dengan kondisi yang saat itu sudah tak lagi berjalan karena kakinya yang patah. Clara terlihat heran melihat Farel yang terus menangis di sampingnya. "Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis?" kata Clara. Farel berusaha tersenyum. "Tidak ada apa-apa sayang. Aku hanya merasa sangat bahagia. Akhirnya, kamu sudah sadar," jawab Farel. Clara tersenyum menatap Farel, lalu menghapus air mata Farel. "Terima kasih sayang. Tetapi sebenarnya apa yang telah terjadi padaku? Kenapa aku ada di sini?" kata Clara, membuat Farel semakin menangis. Farel kemudian memeluk Clara dan menangis dalam pelukan Clara. "Ada apa sayang?" kata Clara, semakin bingung. "Sayang, ada apa? Tolong katakan sesuatu padaku. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Karena aku benar-benar tidak ingat apapun," lanjut Clara. Masih dalam keadaan memeluk Clara, Farel berkata, "Tolong maafkan aku sayang. Ini semua terjadi karena aku. Andai saja aku tidak pergi membeli bunga itu, semua ini pasti tidak akan terjadi padamu." Clara kembali berkata, "Maksudmu apa?" Farel kemudian melepaskan pelukannya dan menatap Clara sambil terus menangis. "Seseorang telah menabrakmu sayang." Perkataan Farel membuat Clara terkejut. "Ditabrak?" kata Clara. Dia kemudian tiba-tiba teringat saat sebuah motor menghantam tubuhnya. Clara pun menangis, lalu hendak bangun. Tetapi dia merasa heran, karena ketika ingin bangun, Clara merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya.